Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat semua dari Indonesia, Malaysia, dan juga mungkin dari Singapura juga ada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu membedah ya tentang zikrullah dan ibadah. Sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat. Ya, bagian-bagiannya ini menandakan apa coba? Itu hanya menandakan adalah fokus point of view mana yang kita pakai hari ini. Ini saya anggap penting banget karena inilah jalan kerohanian di dalam Islam. Karena ini jalan kerohanian di dalam Islam. Ya, yang dicari-cari oleh banyak orang. Dicari-cari banyak orang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dengan sahabat-sahabat di Cilegon yang akan saya sampaikan malam ini sudah saya sampaikan kepada mereka dan mereka mendapatkan hal yang belum pernah juga mereka dapatkan. Mereka katakan seperti itu. Nah, di Bandung kemarin ada seorang sahabat mengatakan begini. Hari Sabtu kemarin hari Jumat. Hari Jumat kita bertemu dengan sahabat-sahabat Bandung di satu tempat dan saya juga mempraktekkan ini dan seorang sahabat kita yang sudah berumur 80 tahun ya mungkin sama dengan Pak Atang ini ya. Beliau mengatakan begini, Pak Deka, saya baru kali ini bisa fokus tidak melayang-layang gitu ya, tidak goyang untuk ingat kepada Allah itu. Ya, dan saya lihat beberapa teman waktu itu setelah baru ya melakukannya 1 atau 2 menit atau 3 menit itu kan, mereka mengatakan, Pak Deka, kok saya jadi sedih Pak Deka, katanya, kok air mata saya jadi jatuh nih, nggak tahan saya, katanya. Nah itulah rasa iman itu seperti itu. Nah malam ini saya akan share ini dengan sahabat-sahabat, ya sahabat-sahabat semua. Nah materi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Dari awal sudah beliau sampaikan. Tetapi sahabat-sahabat kurang melakukan sesuatu hal yang disebut di situ yang Ustadz mengatakan fokus. Nah Al-Quran mengatakannya jahadu, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Barang siapa ya yang bersungguh-sungguh kepadaku, nah fokus, maka aku yang akan beri hidayah nanti. Nah hidayah itu adalah apa yang dulu turun kepada seorang badui mengatakan begini, ya Rasulullah, saya sudah beriman nih ya. Rasulullah langsung menerima ayat langsung dari Allah. Apa kata Allah? Hei Rasulullah, katakan kepada badui itu, dia belum beriman, dia masih Islam. Artinya apa? Islam itu masih batasan aktivitas fisik saja. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam, rasa iman itu belum masuk ke dalam jiwanya, gitu. Belum masuk di situ. Nah, berarti apa? Selama ini banyak kita yang merasa aman, tidak ada ayat yang tadi yang kepada orang Baduy itu seakan-akan itu ditujukan untuk si Baduy, bukan untuk kita. Kita santai-santai saja gitu kan. Sehingga Ustaz mengatakan, kalian tuh kenapa nggak sampai mendapatkan gegaran sampai 80% atau lebih. Awalnya kalian bisa 40, tapi lama-lama jadi 10, menjadi 20, bahkan kurang dari 10%. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan juga, kenapa gitu ya. Nah, dulu juga pernah ya, kita mendapatkan sesuatu keadaan, kemudian dengan seorang guru, tapi tanpa dengan guru tersebut, ternyata tidak bisa kita dapatkan lagi gitu. Nah, berarti di situ ada sesuatu yang keliru. Nah, malam ini kita akan masuk 2 hal. Yang pertama adalah fokus kepada prasyarat. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Prasyaratnya yaitu
Mana dia? Sebentar. Kita bukan masuk yang ke sini, ya. Kita masuk kepada sebentar. Linknya terputus, ya. Tadi saya edit sedikit, linknya ternyata terputus ya. Ya nggak apa-apa, dari sini aja. Nah ini, ya masuk kepada pengertian ya, yaitu jahadu. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Jahadu itu seperti apa? Ada ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh kepadaku. Nah, bersungguh-sungguh itu nanti kita lakukan di dalam zikrullah seperti apa? Tadarruan ini suara lembut. Jangan apa namanya? Jangan berteriak atau jangan juga hanya diem. Ya, jangan diem atau berkembang kamil enggak. Tapi dengan tadarruan, dengan lembut, Rasulullah malah seperti dalam sholat tahajud itu beliau seperti suara mendidih yang datang dari dalam dada beliau itu, ya. Harus sampai begitu. Ada suara yang seperti dalam dari dalam diri kita. Nah, baru nanti akan ada respon dari Allah, balasannya. Nah, semalam ini saya akan tambahkan sedikit ada lubang yang tak tembus. Lubang yang tak tembus itu apa maknanya? Ini adalah ceruk, ya, ceruk yang tidak tembus. Dalam mukasyafah kita sudah nafikan semua. Nanti juga awalnya kita latihkan dengan nafi isbat itu. Nah, setelah kita nafikan semua, nafikan sifat, nafikan zat, yang ada adalah yang maha halus. Maha halus itu sendiri tidak bisa kita tembus juga, ya, tidak bisa, karena kita berada di dalam ceruk yang nggak ada lagi rahasia yang bisa keluar dari sana, ya. Ini adalah ceruk yang kita berada di situ. Maka kalau kita nggak ada lagi perjalanan, kenapa? Karena kita sudah bertemu yang dicari. Kalau dulu saya terutama berjalan untuk mencari, berjalan. Nah, nanti kita bahas itu tidak perlu lagi seperti itu. Kita berada dalam sebuah ceruk. Nah, dari situlah kita hadapkan nanti zikrullah kita. Beda zikrullah dengan mukasyafah. Mukasyafah dengan zikrullah? Sedikit saja bedanya nanti. Nah, ini yang malam ini saya fokuskan. Jadi, walaupun ini adalah kemanapun nafikan sifat, nafikan zat, yang ada adalah yang maha halus. Yang maha halus itu adalah yang dibalik hitam ini, hitam gelap yang tidak ada apa-apa, dibaliknya kita tahu dengan ilmu marifat, di situ ada wajah yang sedang memandang kita. Itulah dengan wajah atau yang maha halus. Nah, ini nanti kita duduk di situ, ya, duduk di situ. Nah, baru nanti kita lakukan itu adalah mukasyafah. Kita duduk dalam mukasyafah dulu sebentar, lalu nanti baru kita zikrullah. Apa perbedaannya? Perbedaannya sedikit sekali, ya. Kalau mukasyafah itu adalah pandangan mata hati kita, ya, mata zahir ini dikunci sampai nggak bisa dibuka gitu kan. Seperti ini nanti kita latih mata hatinya melihat semua yang di depan maupun kita pandang ke samping, ke kiri, ya, ke kanan, ke belakang, itu yang ada adalah yang maha halus semua. Ya, yang maha halus, pandangan mata hati, maka disebut mukasyafah, terbuka, ya, kasyaf kita, ya. Kemudian apa lagi? Zikrullah, mata hati yang tadinya tidak fokus, dia hanya melayang kemana, memandang kemana, kemanapun memandang kita terpandang yang maha halus. Mata hati itu kalau zikrullah kita tengokkan ke atas saja seperti ini, tengok ke atas, ya. Tengok ke atas itu apa artinya? Bahwa Allah yang utuh hanya bisa kita ingat dengan ingatan kita. Ya, dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa diraba.
dia tidak bisa dikejar dengan apapun juga ya. Tapi dengan ingatan kita Allah itu langsung Allah itu terpatri di dalam ingatan kita. Nah, itu bedanya mukasyafah dengan zikrullah. Nah, dalam sholat ya kita pakai nanti yang zikrullah ini. Kita latih zikrullah ini. Itu saja bedanya. Ya. Nah, kalau diumpamakan lagi, ini adalah kita tadinya di dalam alam semesta yang kita masih buta, kita melihat berbagai perwujudan, ada manusia, ada hewan, ada bintang, ada macam-macam, ya, ada perbuatan, orang jahat, orang baik, orang yang mencuri, orang yang korupsi dan sebagainya. Lalu ada berbagai kejadian, ada gempa bumi, ada banjir, ya, ada tsunami, ada kebakaran dan sebagainya. Ini yang membuat kita bingung atau ini kenapa gitu ya. Nah, itu lama-lama menjadi sesuatu di dalam pikiran kita. Maka disebut ya, inilah harta benda dunia itu ada di sini. Kita pikirkan semua, ya. Nah, juga kita terbelenggu dengan perbuatan maksiat. Ini kotor pikiran kita. Dua itu yang jadi masalah kita. Ya. Lalu dengan ilmu marifat kita udah tahu ilmu marifat Allah. Kemudian dia terjalikan wajahnya sedikit yang mahalus. Yang mahalus ini yang menjadi semua yang ada kita lihat di alam semesta ini. Ya, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Maka inilah yang berbagai perwujudan, perbuatan dan kejadian tadi ini adalah manifestasi saja. Nah, ini nanti di kajian berikutnya akan kita lebih perdalam nanti. Sehingga karena kita sudah nafikan semua, maka pikiran kita yang tadinya kotor dan penuh dengan sampah ini menjadi bersih, holistik dia, bersih dia. Nah, hanya sampai seperti itu yang disebut dengan mukasyafah tadi. Dia holistik saja, holistik dia, bersih. Karena kita tidak mengingat lagi wujud yang lain, tidak mengingat lagi perbuatan-perbuatan yang lain atau kejadian-kejadian yang lain, ya. Maka setelah itu, setelah kita mulai dari sini nafikan semua, kita sendiri dengan Allah, dengan wujud atau wajahnya tadi. Setelah itu baru kita zikrullah. Zikrullah, nah, zikrullah ke atas. Mata hati ke atas, lama-lama ingatan kita nanti naik ke atas. Inilah yang disebut dengan base camp. Nah, ini nanti ada terasa nanti ada di dalamnya seperti apa, nanti kita latih, ya. Nah, ini zikrullah kita dalam sholat seperti ini kita pakai, ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang perlu sahabat ketahui pada malam hari ini, ya. Ada lubang yang tak tembus, ya. Kemudian bagaimana kita fokus sudah minggu kemarin, tadarruk sudah minggu kemarin, respon balasan Allah juga sudah kita bahas selintas kemarin. Malam ini kita punya praktek, ya. Nah, kemudian dampaknya, khusus kita malam ini melatih tentang bagaimana kuat beribadah, ya, kuat beribadah. Nah, ini yang kita bahas kemarin, ya. Bagaimana kita di dalam sholat itu dada kita juga bergemuruh seperti suara air yang mendidih, terutama di dalam sholat tahajud nanti, ya. Kemudian kita doa-doa rintihan para nabi sudah kemarin, ya. Kalau yang dada bergemuruh dan ininya ada hadisnya mengatakan begini. Abdullah bin Syikir berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang sholat, maka terdengarlah isak tangis beliau yang bergemuruh di dalam dadanya bagaikan suara air mendidih dalam bejana. Betapa dahsyatnya keadaan itu, ya. Siti Aisyah juga mengatakan bagaimana Rasulullah menangis dalam sholat hingga air matanya membasahi janggut yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan betapa besar rasa takut. Nah, jadi Rasulullah itu walaupun beliau Rasulullah kenal dengan Allah, rasa takut beliau juga tak sangat amat kepada Allah tersebut dan juga rasa syukur beliau. Nah, ini yang tidak pernah kita dapatkan. Rintihan para nabi kita sudah lihat kemarin bagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan, doa-doa beliau bagaimana, dan kemudian Nabi Adam, ya, bagaimana orang-orang yang ulul albab bagaimana doanya sudah kita lihatkan kemarin. Bagaimana kehebatan sepertiga malam terakhir sudah kita jelaskan juga. Nah, malam ini saya tambahkan satu pasal, yaitu cukuplah sholat sebagai jalan mujahadah utama. Cukup sholat.
Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita zikrullah, kemudian nanti jahadu, sehingga ada ingatan Allah kita di atas kepala, nanti baru kita dalam sholat kita pakai itu. Di dalam sholat kita pakai keadaan seperti itu. Mulai dari kapan? Mulai dari takbir, Pak. Mulai dari takbir sampai salam kita jahadu. Bukan hanya awal saja. Nah, kemudian sholat sebagai apa? Sebagai mujahadah itu dia satu circle, dia satu putaran, ya, satu putaran. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 103. Walaupun orang mendefinisikan atau menafsirkan ini adalah bagaimana sholat dalam keadaan berperang, tapi kita bisa melakukannya atau melakukan tafsir sufistik tentang itu. Bagaimana? Ini kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Nah, lihat ini. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, nah selesai sholat tuh, tentu saja tadi kita mulai dengan sholat dalam keadaan ingat kepada Allah. Apa yang setelah sholat? Ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tetaplah senantiasalah dalam keadaan ingat kepada Allah itu, walaupun nanti kalian sedang berdiri, sambil duduk ataupun berbaring. Artinya apa? Keadaan di dalam sholat kita ingat Allah, kita pakai di luar sholat. Tidak ada perbedaan nanti bagaimana ingatan kita di luar sholat dengan di dalam sholat. Nah, dengan keadaan seperti itu, tentu nanti masuk lagi waktu sholat kan. Nah, setelah itu apa? Fa'idha ma'nantum fa'aqimus sholat. Nah, kemudian apabila kamu telah seperti tersebut, ya, aman dan dalam ingat kepada Allah, sudah istiqamah, tetap dalam keadaan tenang, stabil, tenteram, nah dirikanlah sholat itu kembali sebagaimana biasanya, sesuai dengan waktu-waktu, sesuai dengan waktu-waktunya, karena sholat itu 5 waktu, ada waktu-waktunya, ya. Nah, kita lihat. Ada nggak di sini mujahadah? Kita harus melakukan macam-macam seperti ini. Ada nggak? Membina kerohanian umat itu, apakah dibutuhkan mujahadah atau riyadah lain yang memberatkan dan membingungkan umat? Misalnya apa? Ini zikir-zikir dalam tradisi tarekat dan jalan wali-wali. Ini dia. Bagaimana kita menembus alam-alam, tujuh martabat alam, menembus 7 tingkatan nafsu, kemudian menembus zikir-zikir, ya, zikir-zikir, ada berbagai zikir lataif, kemudian bagaimana kita rabitah mursyid, ya, bagaimana kita ingatan kita mengingat Ka'bah dan sebagainya. Ada yang mengatakan begitu, nggak perlu seperti itu. Kita hanya fokus ingatan satu saja, ingatan kepada Allah. Dan juga tidak perlu tradisi meditasi campur aduk ala seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat New Age Movement. Ini ada cakra, ada rasa di dalam dada ini yang disebarkan keluar seakan-akan kita adalah cinta yang tak terbatas, kasih yang tak terbatas. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, cukup satu, sholat. Ini dia. Ini semua nggak ada. Hapuskan semua itu, nggak ada. Ya, yang ada hanya cukuplah sholat sebagai mujahadah kita kepada Allah. Mujahadah kita, lakukan sholat seperti apa? Seperti ini sholat kita. Ya, lakukan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak aman dengan Allah itu. Hari ini kita masih beriman, besok iman kita dihapuskan oleh Allah. Bisa saja seperti itu. Hari ini kita masih tenang-tenang, mungkin 2 menit kemudian lagi kita sudah tidak ada, gitu kan? Ya, jadi inilah sahabat-sahabat di Palestina mengalami ini. Nabi-nabi juga mengalami seperti ini. Seperti siapa? Seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan, gitu ya. Seperti itu keadaan kita. Kita tercekam dengan Allah itu. Kemudian apa? Ini di dalam sholat. Di luar sholat sudah tadi, ya, sambil duduk, berdiri, berbaring, itu selalu ingat kepada Allah. Ini adalah mujahadah kita. Nggak perlu yang tadi itu, ya.
Nggak perlu yang seperti yang tadi ini. Nggak perlu. Yang mana tadi? Ya, ini nggak perlu. Ya, nggak perlu yang ini. Nggak perlu. Ini benar-benar saya sudah mengalami semua ini, maka saya mengatakan ini tidak perlu. Inilah yang membuat kita tuh lalai dengan Allah. Lalai. Dulu saya mengatakan, saya bisa menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta, kepada orang-orang. Saya adalah penebar kasih sayang Allah. Apanya? Kita nggak ada apa-apanya. Nggak punya apa-apa. Hanya lamunan kita saja. Apalagi cakra-cakra ini. Saya dulu melatihnya, tiap hari melatihnya. Oh, itu mengelalaikan sekali. Apalagi yang zikir-zikir seperti ini. Saya punya foto guru saya dulu di dalam kamar. Sebelum saya sholat, nggak bisa sholat kalau nggak bisa sebelum melihat foto guru saya. Nah, itu disebut dengan rabitoh. Sekarang nggak ada, nggak perlu. Ya, hanya satu saja, zikrullah saja. Dan lakukanlah itu dalam sholat. Sholat, dan di luar sholat. Nah, ini yang lakukan tadi. Ya, ini tambahan malam ini. Ya, lalu kita masuk nanti kepada praktek. Masuk praktek saja. Ya. Nah, sekarang masuk latihan. Nah, latihan malam ini kita pakai mulai dengan mukasyafah, lalu kita sholat. Dan saya mohon sekarang ada sahabat berapa orang nih? 58 orang. Ya, nanti mohon sahabat-sahabat buka videonya dibuka. Ya, nanti saya minta jahadu seperti apa? Ini saya lihat mata saya jahadu. Ya, lihat saya jahadu. Jahadu yang saya minta adalah seperti ini. Tolong, Ma. Ah, jatuh. Ya, lihat ya. Mata saya lihat. Mata saya seperti ini. Ini jahadu saya. Saya fokuskan kepada Allah yang saya ingat. Saya fokuskan. Nggak ada kesempatan supaya pikiran saya ini melayang ke tempat yang lain. Saya fokuskan, lalu nafikan dulu semua. Nanti ini kita mulai ininya dulu. Nafikan, ketemu dengan wajahnya. Wajah itu milik Allah. Lalu mata hati tumpukan ke atas. Ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Tetap seperti ini. Ini aja. Dari awal sampai akhir nanti. Nanti tolong dibuka ya videonya. Saya akan lihat siapa yang kurang dalam jahadu. Ya, agak dekat saja duduknya Bang Johri juga ya. Nanti yang kurang jahadunya akan saya katakan kurang, tambah jahadunya. Ya, oke. Mari kita mulai. Tolong dibuka ya. Nanti akan saya pindah kepada wajah sahabat-sahabat semua yang terbuka. Oke. Yang 6158 ini Mas siapa? Saya nggak tahu ya, namanya nggak tahu. Ya, semua. Bang Junardi, ya, Bang Abdul Aziz, ya. Oke, semua sudah dibuka. Yang belum mohon dibuka. Saya akan share nanti akan teliti nanti. Ibu Siti Marfuah, Pak Fauzi, Pak Irfan, Encep, Pak Atang, ya semua ya. Kita buka. Kita mulai, ya. Pelatihan dulu. Bagaimana jahadu? Jahadu, lihat saya. Jahadu. Ya. Ini adalah lengket, mata hatinya naikkan ke atas. Tujukan ke atas mata hatinya. Coba lakukan dulu. Coba saya lihat. Lakukan. Pancep betul. Ya, Pak Irfan belum. Pak Irfan Lewa belum. Jahadu belum. Matanya masih bisa dibuka. Ya, seperti itu. Ibu Siti Marfuah belum. Tambah sedikit. Ditekan aja.
Pak Fauzi masih belum. Ditekan dikit lagi. Tekan, begitu. Ya. Pak Mulyadi belum. Tekan lagi. Tekan lagi. Mata yang ditekan. Mata supaya lengket ya. Betul, ya betul. Oke. Pak Atang sudah. Yang lain nggak kelihatan nih. Pak Taufikur Rahman sudah. Yang kelihatan aja nih ya. Pak Rito belum. Pak Rito belum. Begitu ya. Pak Johri sudah, Pak Abdul Aziz belum. Tekan lagi Pak Aziz, matanya. Pencet matanya. Pencet, gitu ya. Yasin betul. Sudah. Yang lain ya, terus Pak Adnan belum, Pak Adnan sedikit lagi. Ya. Pak Ali belum. Matanya belum blanket. Ya. Belum blanket. Pak Marzuki belum. Betul ya. Pak Kamri, Pak Toto, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Tetap seperti itu nanti ya. Tetap seperti itu nanti. Sekarang, tutup mata. Nafikan. Kita berada dalam ruangan, nafikan ruangan itu. Nafikan semua. Kita menghadap kepada wajah yang maha halus. Kita menghadap ke depan, ada wajahnya. Mata hati kita pandangkan ke kiri, ada wajahnya juga. Mata hati pandangkan ke kanan, ada wajahnya juga. Mata hati pandangkan ke atas, wajahnya juga. Mata hati pandangan ke belakang, wajahnya juga. Nggak ada yang nggak wajahnya. Kita nggak ingat lagi kepada yang lain. Sekarang, fokus kepada wajahnya itu. Seperti tadi, fokus, tekan, matanya tekan. Fokus. Mata hati sekarang tengokkan ke atas. Ingatan kita kepada Allah. Kita bukan kepada wajah lagi, kita kepada Allah. Tengok kepada ke atas. Kita tetap berada di dalam tempat, di dalam ruangan yang maha halus. Tidak bisa tembus kita dengan apapun juga. Kita sendiri di situ. Sendiri. Kita berhadapan dengan yang maha besar. Lalu, takbiratul ihram. Sampaikan kepada yang saudara, yang sahabat fokuskan tadi. Di atas kita menghadap, kita ingat kepada Allah. Sampaikan. Allahu Akbar. Sampaikan. Lakukan Bang Jori. Seperti kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Semuanya lakukan. Tapi tadi dikunci ya. Kunci. Jangan tutup. Jangan dibuka. Sampaikan kepada dia. Allahu Akbar. Sampaikan. Ya. Tapi tidak usah bersuara. Suaranya sudah tembus ke atas itu. Nggak ada lagi. Allah. Lalu tetap dengan fokus. Pak Junardi tetap fokus. Katakan kepada dia. Wajahtu. Sampaikan. Langsung dari dalam dadanya. Wajahtu. Wajhiya. Lillati fataras samawati wal ard. Sampaikan. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Sampaikan. Pak Irfan belum. Fokusnya kurang kencang. Ya. Patang. Inna sholati. Sampaikan. Inna sholati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Sampaikan. Ibu Sri Junawati fokusnya belum dapat. Fokusnya dikejangkan. Ya, Pak Mustika terus Pak Mustika. Pak Marzuki terus seperti itu. La syarika lahu. Sampaikan. La syarika lahu. Bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Sampaikan. Fokus pada Allah. Nggak ada yang lain yang saya fokuskan. Nggak ada yang lain. Sekarang baca Al-Fatihah.
Dengan keadaan yang seperti itu juga jadu. Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Rintihan dari dalam dada itu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampaikan rintihannya itu. Seperti rasul-rasul saja sudah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seakan-akan bacaan rintihan kita itu kita berteriak sangat keras di atas itu. Tapi tidak bersuara kita. Kita tidak bersuara. Jangan keadaan ini kita dapatkan saat kita ditimpa masalah. Enggak. Jangan sekarang kita lakukan itu. Tetap fokus kepada ingatan Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang membaca surat tentang keesaan Allah. Kita katakan kepada dia, Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Seperti Bilal ya. Qul huwallahu ahad. Bang Abdul Aziz, jangan ditahan. Fokusnya jangan ditahan. Lepaskan saja fokusnya. Gencet seperti ya. Allahus Samad. Sampaikan rintihan kita. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampaikan seperti itu. Sekarang saya tundukkan badan saya seperti orang ruku, tundukkan. Tapi fokusnya jangan lepas. Allah Akbar. Tundukkan, rasa tunduknya. Rasa tunduk, fokus tunduk yang tunduk kepada yang difokuskan itu. Sampaikan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampaikan. Jangan merasa rileks. Jangan merasa rileks. Kita nggak butuh rileks. Kita butuh jahadu kepada dia. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mendidih dada Rasulullah itu membaca itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Jangan fokusnya kendor, katakan Rabbana lakal hamd bil samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sekarang fokusnya tetap kepada Allah yang kita ingat, kita fokuskan ya. Rasakan kita tunduk sujud kepada yang kita ingat itu. Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan ragu-ragu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dari dalam dada sampaikan kepada yang diingat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Sekarang sampaikan semua dalam doa. Cukup doa ini. Katakan mata hati, fokuskan mata zahir, jahit, nggak boleh dibuka. Katakan Rabbik firli. Jangan lembut. Rabbik firli warhamni wajbur warfa'ni. Sampaikan Bang Johri, sampaikan. Wahdini. Bagi yang sakit-sakit, yang sampaikan ya wa'afini. Sampaikan yang sakit-sakit, ada yang sakit kaki, ada yang sakit badan, sakit tangan, sakit kepala, sampaikan wa'afini. Wa'afini.
wa'afini. Sampaikan. Wa'fu anni. Allahu Akbar. Duduk tasyahud saja langsung. Duduk, siap duduk. Siap untuk bersyahadat kembali, siap. Sampaikan kepada Allah yang sahabat ingat semua. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Assalamu alaika. Assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Terus bersyahadat, sampaikan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampaikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampaikan, sampaikan. Sampaikan kerinduan sahabat kepada Rasulullah. Sampaikan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu rasa kerinduan sahabat kepada Rasulullah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Sekarang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam fokus. Tetap fokus kepada dia. Ingatan kepada Allah tetap. Fokuskan kepada ingatan itu. Mata zahir tidak terbuka. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Fokuskan. Sekarang sahabat, saya minta berdoa. Doalah untuk anak. Doa untuk istri. Doa untuk suami, doa masing-masing. Fokus, jangan lupa fokus. Jangan lepas fokus, jangan lepas fokus. Jangan lepas. Pak Mulyadi mungkin agak lepas sedikit, lepas lagi. Nah, seperti itu Pak Mulyadi. Pak Marzuki seperti itu, Pak Marzuki. Habis kita dengan Allah itu. Habis. Nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Pak Atang kurang kencang, fokus lagi, sampaikan, nah itu, ya, sampaikan begitu. Kapan lagi kita berjahadu kepada Allah? Kapan lagi? Sampaikan doanya. Jangan lupa doa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jangan lupa. Yang punya masalah dengan anak, sampaikan ke Allah. Ya Allah. Habis kita dengan Allah, habis. Nggak ada lagi sudah. Nggak ada kebanggaan. Nggak ada kekuatan. Mana ada kita kekuatan Patang? Nggak ada Patang. Nggak ada. Sekarang tetap duduk. Sekarang hanya matanya tetap dikunci. Pandangan mata hati ke atas. Tidak ada suara, tidak ada doa,
tidak ada apa-apa. Hanya ingatan kepada Allah. Kunci mata hati. Mata zahirnya terkunci. Pandang ke atas. Nggak ada lagi gelora, nggak ada lagi gelora perasaan. Yang ada adalah perasaan damai dengan Allah. Perasaan bahagia, perasaan tenang. Tatmainul qulub. Engkau ingat kepada Allah, maka engkau akan menjadi tenang, tentram, bahagia. Air mata tetap bercucuran, nggak masalah. Tetap ingat kepada Allah, pandangan ke atas. Pelan-pelan dorong sedikit ingatan itu. Ingatan itu bukan di dalam kepala lagi, tapi sudah di atas kepala kita. Dorong pelan-pelan ke atas. Dorong ke atas pelan-pelan, dorong ke atas. Ingatan itu sudah ada di atas kepala kita. Dorongnya. Ingatan kita kepada Allah itu sudah ada di atas kepala kita. Ini yang kita lakukan di luar sholat. Karena kita tidak meminta, kita tidak berdoa, kita tidak melakukan apa-apa kecuali apa? Hanya duduk menghadap kepada Allah. Menghadap, ingatan kita ingat kepada Allah. Duduklah seperti ini. Kalau bisa setengah jam, duduk setengah jam. Kalau bisa 1 jam, duduk 1 jam. Al-Quran mengatakan, setelah engkau sholat, ya, maka ingatlah Allah seperti ini. Nanti kita akan belajar pintu depan, pintu belakang, bagaimana keadaan ini akan tetap ada saat buka mata. Nah, ini akan kita pakai nanti untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Kita tetap ini nanti. Sekarang latihnya hanya apa? Memandang ke atas, dorongkan ingatan itu sejengkal atau di atas kepala kita, di atas ubun-ubun. Ingatan Allah, ingatan itu ada di atas. Pandangan mata hati kita ke sana. Supaya fokus kita, mata zahir kita tekan lagi. Nanti kalau sudah mahir, nggak perlu ditekan seperti ini banget. Cukup rapat. Tapi sekarang kita melatihnya. Ini yang dicari oleh orang-orang tarekat. Ini yang dicari oleh orang zikir. Mereka mutar-mutar dulu ke dalam dada. Mutar-mutar ke sini, mutar-mutar ke wajah mursyid, mutar-mutar ke alam ini, alam itu. Enggak, kita sudah langsung nafikan semua, hanya wajahnya, wajah itu milik Allah. Langsung ingat Allah, ingat Allahnya. Fokus kita di situ. Kita sholat, kita duduk. Duduklah dalam keadaan seperti ini, ya. Kalau bisa untuk awal-awal jangan bersandar, duduk bersimpuh boleh, ya, duduk bersirna boleh, atau di kursi boleh, usahakan tidak bersandar nanti. Nah, ini malam ini kita latih pertama ada musyahadah, ya, mukasyafah, yaitu ihsan. Kita nafikan semua yang ada hanya halus, lalu kita zikrullah. Zikrullah kita pakai di dalam sholat, ya. Setelah sholat kita tetap zikrullah, ya. Zikrullah dalam doa, zikrullah dalam duduk, zikrullah. Nanti kita latih bagaimana buka mata. Buka mata itu bisa kalau ingatan itu sudah ada di atas ubun-ubun. Di atas ubun-ubun dengan buka mata. Coba buka mata. Coba buka mata sekarang. Nah, buka mata.
buka mata. Ya, buka mata. Sudah bisa dibuka mata kalau ingatan itu sudah di atas. Buka mata. Inilah orang yang ingat Allah sambil duduk, sambil berjalan. Nggak ada lagi yang diingat selain Allah. Kalau ingatan kita dorong ke atas, ada di atas sini, maka itu disebut dengan base camp. Ya, itu base camp. Atau ingatan kita naik. Apabila hamba-hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat sehasta. Kan gitu kata Allah kan. Apabila mendekat sedepa, aku mendekat sehasta. Sehasta, aku lebih cepat dari itu. Jadi sedepa kita naik, atas sejengkal kita naik. Jangan di sini lagi, dia sejengkal di atas. Ini yang dicari oleh orang meditasi. Orang meditasi pikir yang dicari apa? Perjalanan. Yang dicari apa? Getaran. Kita enggak. Allah yang kita ingatan kepada Allahnya ke sini. Beda sekali, Pak. Beda sekali. Nah, ini yang sudah kita latih tadi. Ya, mukasyafah kita sudah berjumpa, nggak usah nyari-nyari lagi, nggak usah jalan, nggak usah menembus alam ini, alam diri macam-macam gitu ya, nggak usah. Ya, apa manusia itu ada 4 unsur, ada papat apa gitu, sudahlah itu kita nafikan semua, membingungkan kita. Ya, lalu tadi sudah zikrullah kita latih di dalam sholat, dan nanti kalau yang berikutnya nanti akan kita latih setelah kita membina base camp tadi ya. Nah, kalau kita lama-lama seperti itu ya, nanti di bawah tubuh ini kalau sudah naik ini ke atas, ruh ke atas naik, di bawah tubuh sudah tidak terasa Pak. Tidak terasa dia. Ya, hanya nanti mataku tidur, mata hati itu jaga hati itu nanti. Nggak sekarang kita latih. Ya, jadi membina base camp sudah, zikrullah mukasyafah sudah, zikrullah sudah, berdoa sudah, sholat sudah kita lakukan tadi ya, membina base camp sudah, rutinkan di rumah. Nah, rutin di rumah itu seperti apa? Ya, nih saya berikan guidance kepada bapak-bapak dan sahabat semua. Ini dia. Ini ibadah orang-orang Allah. Ya, ibadah orang-orang Allah. Jam 2 sampai 3.30 pagi, sholat tahajud sudah lakukan. Sholat tahajudnya seperti kita latihan sholat tadi sudah. Seperti itu saja sudah. Seperti itu saja. Dari awal sampai akhir 20 rakaat 1 jam. Masa 1 jam nggak ada hasilnya seperti itu? Ya kan? Nah setelah itu apa? 3.30 sampai 4 pagi ya. Kalau masih ada waktu baca Al-Quran. Ya 1 ain cukup ya. Ya kan, makan sahur kalau ada yang mau berpuasa. Puasa boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari, boleh 5 hari, boleh 6 hari. Kecuali nanti hari-hari tasyrik, hari raya nggak boleh puasa. Ya, itu saja yang nggak boleh. Ya. Setelah itu apa? Kalau masih ada waktu sebelum menunggu azan, ya kita naik tadi. Inilah bilik khalwat kita ini sekarang. Bilik khalwat kita adalah ini. Kita duduk, nafikan semua, nggak ada lagi keindahan seindah itu Pak. Orang mencari tuh, hari ini kita kemana nih jalan-jalan supaya tenang gitu kan. Ada yang ada ke gunung, ada yang ke Garut, ada yang ke Tasik, ada yang macam-macam gitu kan. Tapi tenangnya cuma 2 hari. Setelah itu kemana lagi kita? Nggak ada seperti itu. Kita nggak nafikan semua. Kita sudah berada di dalam guanya itu gua yang halus, yang tidak bisa ditembus, nggak ada apa-apa di situ. Itu nikmat yang paling tinggi itu. Itulah bilik khalwat kita di situ. Bilik khalwat kita di sini. Oke. Setelah itu sholat subuh. Selepas subuh ya boleh rehat ya. Ada yang bekerja, ada yang ini ya bekerja. Setelah itu siang hari puasa sudah ya siang hari. Karena puasa itu adalah melunakkan hawa nafsu. Lepas sisa, ya naik masuk bilik khalwat sampai tertidur. Nah inilah yang kata
Uwais Al-Qarnain. Saya kira tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain dari Tuhan. Inilah dunia kita. Orang yang siap untuk masuk dunia ini, itu akan menjadi sahabat kita semua. Ya, nah, ini apa namanya inti dari zikrullah dan ibadah. Ini intinya yang saya sampaikan malam ini, ya intinya. Nah, setelah ini kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu nanti alam musyahadah. Bagaimana masuk alam musyahadah? Ya, ini nanti kita sampaikan insya Allah setelah Lebaran Haji mungkin ya nanti ini. Ya, tapi paling tidak ya sahabat-sahabat semua tadi sudah dapat merasakannya dan ini latihan. Nanti benar-benarnya di dalam sholat tahajud. Ya, kalau bagaimana dengan sholat biasa? Apalagi kita di masjid berimam, jamaah atau ini, nggak ada masalah. Tetap kita fokus seperti ini, fokus, dan kita baca juga. Tetap nggak ada bersuara, tapi kita seperti berteriak di dalam ini menyampaikannya kepada dia, ya. Subhanallah. Kita baru membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, lalu imam sudah sujud, nggak ada masalah. Sekali aja baca cukup sudah. Nah, gunanya sholat sunat itu ya. Kalau di dalam sholat wajib tidak didapatkan, lakukan di dalam sunat. Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita juga tiba-tiba, waduh orang ini nggak khusus sholatnya, nggak usah seperti itu. Biarin aja, itu urusan orang dengan Allah. Kita sebagai makmum ikut, ya. Nggak ada masalah kita jadi kita membacanya juga nggak begini Bismillahirrahmanirrahim, nggak begitu cepat apa nggak ada masalah, sama dia cepat dengan lambat nggak ada masalah. Nah, inilah yang intisari dari zikrullah yang telah diajarkan oleh Ustaz Husain kepada kita, ya. Dapatkanlah gegaran itu ya di atas 60%, di atas 60% insya Allah. Ya, 60 80. Nah, itu yang nanti akan meningkatkan kerohanian kita. Meningkatkan kerohanian kita insya Allah. Ya. Demikian sahabat semua, selamat berlatih, selamat sholat tahajud, selamat berdoa nanti, dan sampai ketemu di minggu hadapan dengan topik yang berbeda. Ya. Oke, demikian Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.